Selamat siang semuanya. Suara bisa dengar? Benar, Pak. Oke. Oke, kita langsung aja. Kemarin terakhir kita tinggalkan di Asing IO sesi yang terakhir kemarin baru sampai canceling kalau nggak salah. Kita lihat dulu ya. Ayo, bantu kupas-kupas dulu. Oke, untuk link Google Colab-nya silakan lihat di kolom chat ya. Oke, kemarin terakhir kita sudah sampai ke bagian membuat coroutine. Sekarang kita akan lihat untuk bagian selanjutnya bagaimana Anda bisa meng-cancel coroutine, gitu ya. Oke, nah untuk meng-cancel coroutine, maka kita tinggal memanggil saja fungsi cancel dari job ataupun tes yang Anda sudah create. Jadi dia punya satu fungsi namanya fungsi cancel yang bisa Anda pakai untuk ya mematikan tes ataupun job yang sudah Anda create tadi itu. Jadi kalau di thread nggak bisa, agak sulit aja ya. Tapi kalau di multiprocessing bisa, terus di Async IO dia menyediakan API untuk Anda bisa meng-cancel jobnya. Itu menggunakan test.cancel. Test ini ya output dari Async IO create test. Nah, kalau suatu job atau suatu tes Anda cancel, dia akan muncul error. Itu aja ya, akan muncul error. Error namanya cancelled error. Nah, ini kalau Anda tidak menggunakan async IO gather, biasanya dia akan nongol error ini. Ini muncul sebagai exception. Jadi kalau Anda await sebuah job, lalu ternyata job tersebut sudah di-cancel duluan, maka otomatis error ini akan muncul. Itu aja. Makanya untuk melaksanakan ataupun merun sebuah job ataupun tes, ya maka disarankan Anda menggunakan API standar Async IO, contohnya punya Async IO Gather yang akan kita lihat sebentar lagi ya. Tapi secara umum untuk Async IO ya dia menyediakan API untuk Anda meng-cancel job yang sudah Anda bikin sebelumnya. Ya, jadi fiturnya ada. Nggak seperti nggak seperti multi threading yang dia memang nggak ada fitur cancel per menit itu aja. Tapi kalau di Async IO ya dia ada. Bentar ini. Oke, saya format dulu ya. Oke, kita lihat untuk Async IO cancel seperti apa untuk actionnya. Itu ya. Ini saya running aja di laptop saya. Anda bisa running di tempat ada masing-masing. Oke, saya baca di sini. Saya kasih nama IO5 aja. AIO5.py. Oke, kita buka. Nah, biarin aja. Oke, sampai dari sini. Kita lihat dulu, oke, normal. Sekarang kita akan running si script ini untuk melihat seperti apa perilaku daripada namanya async IO cancel. Nah, ini async IO cancel ini tadi kita ingin meng-cancel suatu job, gitu ya. Mungkin terlalu lama, kita nggak kasih timeout-nya, lupa kasih timeout misalnya, maka Anda bisa cancel dengan gracefully menggunakan cancel test ini. Kebetulan di sini untuk errornya sudah di atau exception-nya sudah di trap ya, jadi nanti nggak bakal muncul error yang aneh-aneh itu aja. Ini dev mana ini agak
Nah, sudah. Silakan masukkan diri ya. Oke. Oke, kalau yang API, tes session complete, ya cek satu persatu, lalu habis itu di cancel, habis itu di cancel. Nah, kita lihat. Kemarin kita udah bikin tes menggunakan create test. Di sini create test, kita bikin sebuah job yang di running secara asinkron. Ini adalah fungsinya yang saya bikin asinkron. Di situ asinkronnya dia ada async IO sleep-nya, lalu ada hasilnya. Oke, nah untuk tes ini ataupun async IO create test itu dia punya beberapa properti. Tes ini dia adalah sebuah feature. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya tentang namanya feature. Nah, feature ini dia punya properti namanya done. Kalau sudah selesai jobnya, maka done ini dia true. Tapi kalau belum selesai, karena dia sifatnya sinkron, maka bisa Anda pantau. Contoh seperti ini. Ketika tes ini belum done, maka saya cek per detik menggunakan sleep-nya async IO tentu saja, jangan Anda pakai time sleep. Nah, terus setelah 3 detik ini di cancel paksa, atau Anda misalnya belum clear atau belum sampai 3 detik, misalnya di sini ada 3 detik ya. 5 detik dibuatnya. Itu ternyata 3 detik ketiga sudah Anda cancel. Maka dia akan langsung selesai job ini meskipun dikasih delay 3 detik. Kenapa? Karena delaynya sifatnya asinkron juga, bisa di pause. Gitu. Nah, kalau Anda wait tes tersebut, maka dia akan error. Errornya apa? Cancel error. Tapi kalau Anda trap seperti ini, maka dia akan ya errornya atau exception-nya dia akan keluar dengan sopan segitu aja. Jadi Anda bisa lihat dia ke sini. Gitu. Kenapa? Karena job atau tes ini sudah selesai. Kenapa juga Anda tungguin? Nah, itu ya. Nah, ini cara Anda untuk meng-cancel job apapun. Selama dia future, bisa Anda cancel. Oke, itu Anda meng-cancel sebuah job. Semudah ini Anda meng-cancel job? Iya, kalau di async IO. Oke. Nah, itu meng-cancel. Nah, selain meng-cancel, Anda juga bisa makan namanya waiting. Ngapain? Anda menunggu. Menunggu apa? Menunggu kumpulan job atau menunggu kumpulan tes. Ya. Nah, di sini kita menggunakan API lain dari async IO namanya wait. Wait sesuai namanya wait tunggu. Ya, kita menunggu sekumpulan job untuk selesai atau salah satu selesai semua atau salah satunya error. Tergantung Anda mau keluarnya kapan. By default biasanya kalau untuk wait itu dia akan keluar ketika yaitu selesai semuanya atau all completed. Itu ya. Nanti bisa Anda baca detailnya di atas ini. Nah, ini. Tuh. Jadi untuk wait itu baliknya kapan tergantung Anda. By default dia all completed. Tapi bisa juga misalnya kalau ketemu pertama kali mana yang sudah selesai duluan, Anda bisa keluar ketika force completed. Atau ketika ada error pertama kali entah apapun yang terjadi, kalau ada error, ada exception, Anda langsung keluar. Anda bisa kasih opsi force exception. Nah, sekarang kita lihat dulu yang wait, yang force completed. Nanti Anda bisa ubah misalnya all completed ataupun force exception. Oke, saya komplit dulu ya sedia. Ini kebetulan di Google Colab itu dia belum diformat ya. Nanti silakan Anda format sendiri urusan Anda itu. Oke. Jadi silakan di format sebaik mungkin. Oke, sudah. Oke, ini kebalik. Oke, saya copy aja ini. Oke, sekarang kita buat untuk yaitu menunggu job selesai. Nah, entah selesai semua atau
selesainya cuma beberapa, pas selesainya satu langsung ada keluar, atau ada error satu aja langsung keluar. Terserah Anda. Oke, contoh yang di sini untuk wait-nya itu dia akan ngeran pending job. Pending job-nya Anda lihat itu cuma sebuah tuple. Tuple isinya apa? Tes-tes yang Anda create. Jadi kalau kemarin Anda create job menggunakan create test, iya create test ini ya. Ini create test dari asing IO, itu Anda lihat importnya. Job Anda banyak, ya Anda meng-create tesnya berulang-ulang, itu aja ya, berulang-ulang. Lalu Anda menungguin jobnya gimana? Ya Anda await test, kayak gitu aja terus. Gitu ya. Nah ini agak merepotkan. Makanya di async IO dia punya fungsi namanya async IO.wait. Ini kan menunggu sekumpulan pending job, lalu dia akan selesai kapan. Nah, return when ini dia menyatakan kapan dia akan keluar. By default all completed. Tapi kalau misalnya Anda set lainnya, maka dia akan keluar sesuai dengan konfigurasi yang Anda kasihkan. Contoh di sini saya set force completed. Jadi ketika ada satu job selesai, langsung dia selesai. Gitu. Lalu Anda bisa lihat berapa yang sudah selesai, berapa yang masih pending atau masih ada di dalam apanya, di dalam event loop yang dipakai oleh si async IO-nya. Nah, di sini nanti akan ada satu job yang selesai duluan, lalu setelah itu dia akan langsung keluar untuk wait-nya ini. Nanti Anda bisa lihat hasilnya apa untuk yang sudah done ini. Untuk yang done ini nanti kita lihat hasilnya apa, apakah itu sebuah list, ataukah sebuah tabel atau yang lainnya. Kalau Anda baca dari dokumentasinya, si wait ini, kita lihat ya, itu ada di bagian teorinya. Nah, wait. Nah, ini wait. Itu wait ya, baca. Ini wait. Nah, balikannya ada dua ini, dan ada done sama pending. Oke, langsung aja lihat seperti apa untuk wait-nya. Oke, itu lagi meng-calling IP 1, 2, 3. Oke, lalu setelah itu first completed-nya done, maka dia akan langsung ke sini. Nah, berhubung di sini agak kurang kelihatan ya. Bisa saya kasih aja print print waiting done. Nah, kalau di atas ini saya kasih aja print waiting start. Kita lihat seperti apa untuk prosesnya. Nah, untuk masing-masing jobnya itu cuma dia memanggil API ini dengan delay. Anda lihat di sini delaynya ada 1 detik, 2 detik, dan 3 detik. Jadi masing-masing job dia punya dia punya delay masing-masing. Anggap aja ini sebuah job, 3 buah job dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi kita lihat seperti apa, ini nggak jelas tuh aja. Oke, waiting start, waiting done, waiting start, waiting done, waiting start, waiting done. Nah, lihat tuh. Setiap kali dia waiting start, dia akan ngecek mana yang sudah selesai. Ini calling IP, calling IP, calling IP. Lihat. Mana itu calling IP? Nah, ini. Yang di sini. Nah, setiap kali Anda ngeran sebuah job, maka untuk waiting-nya itu dia akan memindahkan dari yang pending menuju ke done. Itu aja. Jadi async IO waiting ini dia tugasnya untuk itu. Jadi menunggu job Anda selesai. Nah, kapan dia selesai, dianggap selesai, kapan dia keluar, ya itu tergantung pilihan Anda. Contoh return when-nya ketika first completed, ketika ada satu job selesai, maka dia akan keluar. Kebetulan di sini saya bikin job yang kedua ini delay-nya 3 detik. Bagaimana kalau saya bikin jobnya di sini
5 detik delay-nya. Maka yang keluar duluan siapa? Nomor 3 jobnya. Kita lihat dulu ya. 1 selesai. Nah, habis itu berapa? 3, nah lihat tuh. 3 selesai duluan. Dibandingkan dengan 5, nah dibandingkan dengan 2. Kenapa? Karena job ketiga ternyata cuma butuh waktu 3 detik. Sedangkan job kedua 5 detik. Dan di sini keluar ketika first completed. Jadi job yang duluan selesai, maka dia akan dianggap sebagai done job atau done task. Baca. Bagaimana kalau misalnya saya ubah di sini? Bukan first completed, tapi all completed. Artinya ngapain nunggu semuanya kelar duluan. Nah, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau saya nunggu di situ duluan, berarti nunggu 5 detik. Iya, itu aja 5 detik. Kita lihat. Oke. Calling IP 1, 2, 3 selesai. Di running itu sama waiting-nya selesai. Ini itu waiting selesai. Jadi kalau menggunakan all completed itu akan ditungguin sampai semuanya selesai. Kalau first completed, mana yang sudah selesai itu akan langsung membuat si async IO wait itu keluar. Sehingga Anda bisa membaca mana yang sudah dan mana yang masih pending jobnya. Nah, ini cocok untuk Anda membuat sebuah apa? Job monitoring. Anda bisa lihat, oh yang mau job ini selesai, yang job ini belum, dan seterusnya. Bagaimana kalau saya coba opsi yang force exception? Apakah dia akan keluar kalau ada satu yang bikin error? Nah, untuk yang bikin error, kita bisa bikin, misalnya saya bikin aja yang job 3 itu raise exception. Raise exception dia akan raise sebuah error. Raise ini apa? Raise ini Anda meng-create sebuah exception, paksa. Oke, saya kasih parameter di job ketiga, raise exception, saya set true. Maka otomatis untuk si job ketiga itu akan keluar, mengeluarkan sebuah exception. Nah, ini. Sehingga job 1, habis itu 3, habis itu selesai. Job keduanya belum ada. Gitu ya. Ini pakai exception. 1, 2, 3 di start, habis itu 3-nya ada exception. Nah, kita lihat tuh. Waiting done ya done saja. Kenapa done? Karena kita lihat di tes ketiga itu ada exception. Raise-nya error turunan daripada exception. Dia akan keluar di situ. Keluar di situ. Waiting done. Selesai. Jadi Anda bisa secara spesifik menentukan seperti apa untuk perilaku daripada job yang Anda kerjakan. Ya, kalau jobnya mau Anda running sampai semuanya Anda selesai tunggu, ya Anda panggil all completed. Kalau Anda ingin tahu apakah ada error, ya Anda pakai aja first exception. Ya, Anda melakukan job yang nggak boleh ada error. Ya, itu bisa cocok menggunakan first exception. Tapi kalau misalnya Anda ingin memonitor jobnya, ya Anda pakai aja apa force completed. Setiap kali ada job yang selesai, waitingnya selesai, ada kesannya. Oke, itu wait, async IO wait, mekanisme sangat sangat ya mudah, itu aja mudah untuk menunggu job yang lagi jalan di belakang. Oke, ya itu wait. Sekarang kita masuk ke bagian future. Nah, dari Anda meng-create coroutine itu dia sudah menggunakan future. Future itu cuma sebuah kelas, anggap aja sebuah objek, itu yang merupakan sesuatu itu yang hasilnya itu dia akan dikeluarkan kemudian, bukan pada saat ini. Jadi kemarin Anda pakai async, def, async, apapun itu namanya future. Itu aja. Jadi callback-nya langsung balik, tetapi return-nya ataupun hasilnya itu belum Anda dapatkan. Seperti itulah future. Jadi apapun yang Anda pakai di async IO, job, itu semuanya turunan daripada future. Ya kalau kemarin Anda create coroutine agak kurang kentara, future-nya
Karena dia tes itu sendiri itu adalah turunan daripada future. Nah, seperti Anda bisa baca di sini ya. Nah, ini. Jadi kemarin Anda create test, Anda create coroutine itu pada dasarnya dia sebuah awaitable juga. Nah, awaitable ini ada turunan, ada coroutine, ada future. Gitu ya. Nah, future sendiri dia merupakan induk daripada job. Jadi Anda create job itu balikannya pasti future. Sesuatu yang akan selesai pada waktu mendatang, bukan pada saat ini. Bedanya dengan Anda bikin fungsi biasa itu akan hasilnya itu akan Anda dapatkan langsung kalau fungsi biasa. Tapi kalau fungsi future turunannya, contohnya tes misalnya itu akan Anda dapatkan hasilnya apa? Beberapa waktu kemudian. Tapi Anda nggak perlu nunggu. Nah, itu ya. Itu future seperti itu. Nah, future itu nggak bakal selesai kalau belum ada resultnya. Nah, ini dari kemarin Anda kasih return itu dia sama seperti Anda mengasih sebuah set result untuk future. Jadi kalau Anda tunggu seperti ini ya, ini akan meng-create sebuah feature. Kebetulan di sini dipakaikan type hint, ini fitur di Python 3 baru itu aja ya. Nggak mandatory, itu aja nggak mandatory, cuma ya kalau sekarang di support ya nanti bisa Anda pakai. Tapi cukup get create pun cukup itu aja. Yang akan meng-create sebuah feature, habis itu di create jobnya, ya, habis itu dibalikin feature-nya. Oke, terus ditungguin di sini, ditungguin di situ, ditungguin di situ ya, ditungguin di await my future. Await my future tuh ngapain ya? Dia akan nunggu ini. Ya, selesai habis itu feature-nya di set result-nya. Kalau feature-nya nggak ada set result-nya, maka dia await-nya nggak bakal selesai. Nah, itu. Jadi kemarin Anda await sebuah job, await sebuah tes, itu dia sudah menggunakan future untuk di fiturnya. Cuma implisit. Nah, di sini kita bahas tentang future sendiri. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda ingin running banyak job? Nah, kalau untuk async I/O, maka ada beberapa model yang bisa Anda pakai. Kemarin kita menggunakan create test, lalu Anda await satu persatu. Agak merepotkan, ya agak merepotkan. Terus Anda juga bisa menggunakan wait tadi itu, ya bisa seperti itu. Atau yang lebih umum, Anda menggunakan namanya gather. Nah, gather ini dia agak sama persis seperti wait. Tapi gather ini, kalau Anda lihat, itu dia punya opsi lain. Jadi gather tujuannya cuma untuk apa? Mengumpulkan hasilnya saja. Mengumpulkan hasil. Hasil apa? Hasil dari job-job Anda. Nanti hasilnya dibentuk dalam sebuah tapel. Tapelnya urutan hasilnya sesuai dengan job ataupun tes yang Anda create. Itu aja. Ngerannya kapan? Ngerannya urusan si gather ini. Jadi di dalam gather ini dia sudah di running, itu aja sudah di await sesuai dengan apa? Sesuai dengan urutan Anda memasukkan definisi asing rutinnya. Nah, itu. Ya, ini cara Anda paling mudah untuk mengumpulkan banyak job hasilnya. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengumpulkan juga job yang fail, maka Anda juga bisa menggunakan gather. Jadi kalau di gather ini, dia kalaupun ada ketemu fail, exception, itu dia tidak akan berhenti job-job yang lainnya. Oke, misalnya biasanya gini, karena ini yang vital kalau menggunakan gather, kalau yang ini normal aja sih. Ini semua fungsinya menghasilkan sesuatu yang normal. Tapi kalau ada exception gimana? Nah, ini yang agak menarik kalau menggunakan gather. Sekarang kita lihat aja yang gather, tetapi di situ ada exception-nya. Oke, udah di format ya. Bisa copy link. Bisa create baru. Kita kasihkan IO7 lebih. Oke, di sini kita gather sebuah asynchronous function atau coroutine call API di semacam sleep lalu keluar resultnya. Anda lihat di sini
itu ada call ke API yang sifatnya atau call yang fungsi atau coroutine-nya menghasilkan error. Kita rest di sini. Apa yang akan terjadi ketika ada satu coroutine itu yang ternyata error, ada exception-nya. Nah, apakah akan bikin semuanya error ataukah enggak? Ya kita lihat dulu ya. Oke, biar lebih jelas saya call IPA yang nomor 3, lalu nomor 4, di sini saya kasih di sini 3, 4. Terus saya kasih di sini hasilnya 300, di sini 400. Terus delay-nya di sini misalnya 3 detik, ini 4 detik. Nah, cukup kan? Oke, kita running untuk gather ini. 2, 3. Oke, itu di gather. Oke, selesai. Nah, kalau kita lihat untuk si gather ini hasilnya kita lihat dulu. Ketika dia di sini, dia yang bagian ini tidak di running lagi. Ini hasilnya. Calling, tapi hasilnya dia tidak ada. Kenapa? Karena ada satu exception yang muncul dari satu asynchronous waiting ini. Itu perilaku awal seperti itu. Bagaimana kalau misalnya saya ingin tetap programnya jalan normal tanpa misalnya untuk exception-nya mengganggu yang lainnya. Nah, kita bisa menggunakan opsi yang ketiga, namanya yaitu return exception. Nah, ini kebetulan di sini jobnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saya kasih seperti ini beli. Oke. 2, 3, 4, 5. Ini nanti dipakai untuk hasil yang calling APS 1, 2, lalu ini adalah yang fail, ini yang 4, yang 3, yang 4. Nah, sudah. Tapi nanti ini harusnya sebuah tabel aja sih cukup. Ya, nggak masalah ya. Oke, saranin lagi aja. Fail. Nah, fail. Kalau tidak Anda kasih satu opsi tadi itu, maksudnya apa? Return exception. Anda set true, by default dia false ya. Itu aja. Maka satu failure itu akan membuat gather-nya ya exception juga. Ya, itu agak merepotkan. Maka kita set aja di sini return exception. Apa yang terjadi kalau saya kasih opsinya true? Apakah ketika ada fail di sini itu API 3 dan 4 itu akan masih dijalankan atau enggak? Kita lihat dulu ya. Dulu 3, 4 dijalanin. Oh, ternyata selesai. Nah, ini. Jadi kalau Anda set return exception-nya true, kalau ada satu failure atau lebih failure itu aja di dalam coroutine Anda atau dalam job Anda, maka tidak akan membuat si main asynchronous coroutine Anda itu dia akan error. Jadi otomatis normal aja hasilnya. Nah, itu enaknya kalau Anda pakai gather dengan return exception true, maka program Anda tetap jalan normal. Ya, oke. Jadi perhatikan baik-baik penggunaan gather. Jangan lupa Anda kasih ini true, jangan default. Karena default ya tadi hasilnya. Kalau ada error satu aja error, ya Anda udah kehilangan hasilnya. Nah, itu gather dengan exception-nya di set true. Oke. Nah, meskipun async punya banyak fitur seperti ini yang memudahkan Anda untuk membuat job yang banyak, meskipun Anda nulisnya sinkronus aja stylenya, tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahannya dia nggak bisa running di banyak core, karena dia single threading, baca single threading. Ini sudah saya jelaskan di bagian awal teorinya si async I/O. Ya, seperti inilah async I/O itu. Dia single thread, satu thread, satu loop. Satu thread bisa banyak loop, iya bisa. Cuma normalnya satu thread, satu loop ngurusi banyak job. Itu aja. Satu thread, iya, dia trading, single trading, itu aja. Dia single trading di single core, iya itu aja. Makanya kelemahannya si async I/O, dia nggak bisa jalan di banyak core. Anda punya CPU Core S7 dengan 12 core pun nggak guna.
Meskipun satu thread Anda di satu event loop async I/O Anda bisa handle misalnya 1000 job, 500 job, bisa. Cuma core Anda satu kepake. Nah, untuk itulah Anda bisa menggabungkan multiprocessing dengan async I/O. Nah, untungnya sudah ada yang bikinkan, namanya I/O multiprocess. Nanti silakan Anda cek sendiri ya. Silakan Anda explore sendiri kombinasi multiprocessing dengan async I/O. Itu bisa kasihkan linknya untuk Anda baca. Link itu kalau Anda baca, aslinya si artikel di Medium-nya itu hanya untuk member, itu aja. Tapi saya udah kasihkan link yang full member, jadi silakan dibaca sampai lengkap. Di situ sudah dikasihkan berbagai macam eh, model untuk menggabungkan multiprocessing dengan async I/O secara mudah menggunakan namanya I/O multiprocess. Sehingga dengan ini Anda bisa spawning atau Anda bisa meng-create banyak async I/O job di banyak core Anda. Jadi kalau Anda punya core-nya 12, ya ke-12 bisa Anda pakai untuk async I/O Anda. Misalnya, satu core Anda bisa pakai maksimal 500 job. Maka Anda punya 12 core, Anda bisa running 500 kali 12, 6.000 job sekaligus. Itu aja. Bayangkan dengan multithreading. Saya jamin Anda pakai multithreading, Anda create 6.000 thread, saya jamin langsung diblok sama OS Anda. Nah, itu. Tapi kalau Anda menggunakan async I/O, ya by default dia cuma satu core. Itu aja, satu core. Dan tiap core dibatasi untuk jobnya. Ini sudah dari OS-nya seperti itu sih. Makanya kita kombinasikan antara multiprocessing yang support multiple core dengan async I/O yang support multiple jobs. Hasilnya ya Anda bisa create job banyak ribuan tanpa terkungkung dengan single core, single thread. Nah, itu. Nanti silakan dicek sendiri di kedua link yang saya kasihkan itu. Nah, untuk melihat seperti apa performanya, silakan nanti Anda create ulang tugas yang 8.5 itu. Kalau kemarin Anda disuruh membuat program untuk menyusun dan menampilkan daftar bilangan dari 1 sampai 1 juta menggunakan async I/O dengan jumlah jobnya 10 job. Kemarin selesainya kalau ada yang 1,2 detik, ada yang kurang dari itu, itu aja. Nah, silakan Anda create ulang tugas tersebut. Coba Anda menggunakan I/O multiproses untuk membuatnya, tapi sekarang range-nya naikkan dari 1 sampai 10 juta. Ya, silakan Anda create untuk bilangan primanya dari 1 sampai 10 juta menggunakan semua core yang Anda punya, menggunakan ya semaksimal job di dalam setiap core Anda. Misalnya core 1 100 job, core 2 100 job, sampai misalnya 12 core Anda running 100 job. Jadi total 1.200 job Anda running sekaligus untuk memecahkan bilangan prima dari 1 sampai 10 juta. Silakan dicoba berapa gaining performance yang Anda dapatkan menggunakan murni async I/O, lalu Anda bandingkan dengan async I/O dikombine dengan multiprocessing menggunakan I/O multiprocess. Ini akan dicoba sendiri ya. Ya kalau Anda akan coba sih Anda bakal tahu seperti apa cepatnya ya. Oke, itu tiga model dasar untuk Anda melakukan komputasi paralel, multithreading, lalu ada multiprocessing, yang terakhir kita menggunakan async I/O, yang terakhir ini kita menggabungkan antara async I/O dan multiprocessing. Ya setidaknya dengan mengetahui dan merasakan sendiri seperti apa keempat-empatnya Anda bisa mempercepat komputasi Anda dengan Python ya meskipun Python itu tergolong lambat, iya itu aja. Tapi menggunakan prinsip-prinsip komputasi paralel seperti ini, ya script Python Anda yang lemot tadi itu juga bisa menghandle sesuatu dengan optimal meskipun jobnya lumayan ekstensif. Ya, itu ya. Apalagi digabungkan dengan multiprocessing, ya akan membuat penggunaan resource Anda itu dia sangat-sangat optimal untuk mendukung penyelesaian job ataupun tes yang Anda punya. Oke, nanti setelah ini kita akan masuk ke Ray. Kalau Ray ini dia lebih ke distributed computing. Jadi Anda seolah-olah akan bikin cloud computing.
Tapi kalau menggunakan Ray, Anda mau bikinnya di lokal aja silakan. Itu aja. Jadi kalau Anda punya laptop dengan teman-teman Anda ingin membuat sebuah cloud computing system sendiri, ya bisa menggunakan Ray ini. Itu ya. Cuma Anda tinggal menyediakan satu jalur komunikasi yang cukup cepat untuk menghandle komunikasi dari si Ray sendiri. Nanti di pertemuan selanjutnya ya ini. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada siang hari ini tentang namanya async I/O, berbagai macam metodenya, dan kombinasinya dengan multiprocessing. Oke, nah jangan lupa untuk mulai Anda menyusun tugas akhir Anda atau proyek akhir Anda mau bikin apa, yang pasti silakan bikin proyek akhir Anda menggunakan berbagai macam teori dan praktek yang sudah Anda dapatkan sampai pertemuan ini. Saya rasa sudah banyak banget ya model yang bisa Anda bikin. Itu aja. Anda mau bikin ide apa, bisa, itu aja ya. Untuk nantinya bisa Anda implementasikan sebagai proyek akhir Anda. Ingat, proyek akhir Anda itu juga menentukan yaitu nilai UAS Anda di situ ya, itu aja. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan ya UAS Anda ya nggak dapat, itu aja nilainya. Oke. Nah, nanti untuk detailnya akan saya uploadkan ke Spon, tapi silakan mulai dipikirkan Anda mau bikin apa yang memanfaatkan si komputasi paralel. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih perhatian kerjasamanya. Selamat sore, sampai berjumpa di pertemuan minggu depannya. Bye-bye. Masih, Pak. Yuk, Kasih, Terima Pak. kasih, Pak. mari-mari. Makasih, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Thank you, Pak. yuk.